kesalahan tersebut. Maafin siapapun aja yang berbuat salah kepadamu. Maklumi sebagaimana mungkin hal tersebut juga bisa kamu lakukan. Bu, Dek, orang lain makhluknya Allah, hambanya Allah. Kita hambanya Allah. Tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kan gitu? Maka meskipun orang sedang berbuat salah kayak gimana, kamu sebagai hamba juga berkemungkinan untuk melakukan kesalahan yang sama. Maka di saat ada orang yang sedang berbuat salah padamu, maafkan. Sehingga kalau nanti kamu berbuat salah yang sama, orang yang kamu berbuat salah itu juga akan memaafkan. Jangan dinyinyirin. Ini banyak nih. Zaman sekarang nih banyak orang-orang nyinyir, terutama netizen. Kerjaannya nyinyir. Apa itu nyinyir? Buat makna nyinyir. Nyinyir itu ngata-ngatain orang ya. Orang bikin salah dikata-katain sampai seadanya. Teman-teman sekalian, Nabi mengatakan tentang urusan nyinyir-menyinyir ini. Kata Nabi, ma'ayyara rajul akha illa waqa'a mithlu qabla an yamut. Tidaklah seorang nyinyir kepada orang lain terhadap sesuatu hal, melainkan Allah akan kasih hal yang sama kepada orang tersebut sebelum dia mati. Itu perempuan murahan, ganti-ganti pasangan, atau misalnya na'udzubillah pelakor. Hati-hati, kamu nyinyir gak bakalan mati kecuali kamu juga akan menjadi salah satu dari orang-orang yang mengerjakan perkara yang kamu nyinyirin tadi. Pasti Ustazah, pasti. Kan saya bilang tadi, gak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah dan Rasulnya. Nabi yang bilang begitu. Kalau yang ngomong siapa sih saya bisa percaya bisa enggak. Tapi kalau udah yang ngomong Nabi, gak mungkin lagi. Sampai dari yakinnya, Sayyidina Ali sampai bilang, "Lau ayyatul hubla wa khasyitu an ahbal." Kalau saya nyinyir sama perempuan yang lagi hamil, masa perutnya kayak gitu? Ngetawain perempuan lagi hamil, saya nyinyirin perempuan lagi hamil. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "La khasyitu an ahbal." Saya khawatir saya akan dibuat hamil sama Allah. Dari yakinnya Sayyidina Ali bahwa orang kalau nyinyir tuh pasti bakalan kejadian, gitu ya. Ya seenggaknya saya kalau beliau nyinyir tentang perutnya yang besar atau apa, ya yang nyinyir itu bakalan dikasih perut besar juga, kayak gitu. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Ngapain kita ngata-ngatain sesuatu perbuatan yang akhirnya ujungnya kita juga ikut menjadi pelaku dari perbuatan tersebut. Dan yang lebih sedih lagi, kalau bukan kita yang menjadi pelakunya, tapi anak-anak kita. Ngatain orang begini-begitu, tahu-tahu anaknya sendiri kayak gitu. Namun natajawaz anil isa'a wa nasfah. Kalau ada orang berbuat kesalahan kepadamu, maafin, maklumi. Ya, semua hambanya Allah, semua orang bisa bikin kesalahan. Semua orang bisa bikin kesalahan. Tapi dia ulama Ustazah, ya ulama bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak mungkin bikin kesalahan. Para nabi mustahil berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tapi selagi itu manusia, mungkin aja berbuat kesalahan, maklumi. Siapa tuh? Maklumi. Dan gak usah dinyinyirin, gak usah dikata-katain. Dan kalau itu kesalahannya terhadap dirimu secara pribadi, maka maafkan. Siapapun, termasuk suamimu, Bu. Kalau suami bikin salah, maafin. Termasuk saudaramu, Dek.
manusia adalah la naghdab bi anfusina. Jangan marah untuk diri sendiri. Bal naj'al ghadabana lillah. Akan tetapi kita menjadikan marah kita marah yang untuk Allah. Marah yang karena Allah. Marah karena ajaran agama yang disalahkan. Ini kita boleh marah untuk itu. Waridana, ini beberapa kitab kecuali yang cetakan terbaru kurang alif. Waridana mestinya nunnya panjang. Kecuali cetakan yang baru, ada beberapa cetakan kemarin itu ya, kitabnya saya nggak tahu yang kamu pegang cetakan yang mana. Jadi silakan kalau yang nunnya pendek, itu tambahkan lagi. Waridana lalu. Jangan marah untuk diri sendiri, akan tetapi jadikan kemarahanmu karena Allah, waridwana Allah, dan keridhaanmu juga karena Allah. Bagaimana marah yang untuk diri sendiri? Marah yang disebabkan karena kamu tersinggung, kamu direndahkan, kamu tidak didengarkan, kamu tidak dianggap, itu namanya marah untuk diri sendiri. Marah yang karena Allah adalah marah karena ada hak-hak Allah yang dilanggar. Nabi itu bukan berarti gak pernah marah. Salah kalau dibilang bahwa Nabi gak pernah marah. Nabi marah, tapi beliau tidak pernah marah untuk diri beliau sendiri. Nabi pernah dijamret, maksudnya beliau lagi pakai lidah, beliau lagi pakai burdah sebenarnya dia. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, saya sedang berjalan di belakang Nabi Muhammad dan hari itu Nabi memakai burdah, memakai kain panjang yang biasa dipakai orang Arab ketika musim dingin. Nah itu ujungnya si lidah tersebut itu agak tajam. Ada seorang A'rabi, orang dari gunung, dia datang dari arah belakang Nabi Muhammad, megang ujung surban, ujung lidah Nabi Muhammad, ditariknya ujung surbannya tersebut sampai membuat Nabi Muhammad ini muter. Sampai ujung lidahnya Nabi Muhammad itu membekas merah di leher beliau yang mulia. Seorang Nabi disentak sampai dengan menjadikan beliau lehernya memerah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi memaafkannya. Nabi tidak marah untuk diri beliau sendiri. Nabi dikata-katain, Nabi difitnah, Nabi dilempar, Nabi dipukul, Nabi di semua hal yang orang lakukan kepada Nabi Muhammad, dengan mudahnya Nabi memaafkan kesalahan orang tersebut. Tapi kalau agama Allah yang dirusak, kalau orang bikin perkara-perkara yang membuat citra Islam jadi tidak seperti mestinya, Nabi marah. Nabi pernah marah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika Mu'ad imamin sholat baca surat Al-Baqarah. Ini kan sebenarnya kenapa Nabi mesti marah? Ada orang imamin sholat baca surat Al-Baqarah, tapi Nabi malah marah. Nabi mengatakan, "Afatanun anta hadhika ya Mu'ad?" Kamu mau jadi tukang fitnah terhadap agama ini, wahai Mu'ad? Mu'adnya bingung. Kenapa Rasulullah? Kamu mengimami orang sholat dengan baca surat Al-Baqarah, ini rusuh. Kenapa kau marah, wahai Rasulullah? Saya marah, wahai Mu'ad, karena saya tidak mau orang akhirnya bilang jangan masuk Islam. Orang
buat bertani, nggak keburu buat bekerja, ibu-ibu nggak keburu buat masak, kerjaannya sholat aja sampai urusan dunia terbengkalai. Jangan sampai kamu menjadi fitnah, memberi fitnah terhadap agama wahai Muhammad. Nabi marah ketika Sayyidah Aisyah menjelek-jelekan, sebenarnya nggak menjelekkan juga ya, gosipnya dikit kepada Sayyidah Sofia. Waktu melihat Sayyidah Sofia datang ke rumah, nah Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah inna jamila warahmatullah. Rasul, Sofia itu cakep ya. Itu masih diawali dengan pujian. Ngomongin orang tapi masih diawali dengan pujian. Rasulullah, Sofia itu cantik ya, sayang aja lehernya. Dan Sayyidah Aisyah bahkan gak menyebutkan lehernya kenapa, lehernya Sayyidah Sofia kenapa. Tapi Nabi yang dengar itu kan paham apa yang dimaksudkan dengan Sayyidah Aisyah. Maksudnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia itu cantik, cuma lehernya kurang jenjang. Lehernya itu gak tinggi gitu, karena Sayyidah Sofia pendek. Teman-teman saya sekalian, segitunya Nabi marah mendengar ucapan Sayyidah Aisyah kepada istrinya tersebut. Kalau orang laki-laki zaman sekarang, dia punya beberapa orang istri, salah satu istri yang menjelekkan istri yang lain, biasanya malah senang. Iya emang yang cakep kamu doang. Biasanya Nabi gak begitu, karena Nabi menjadikan segala urusan fondasinya bukan hawa nafsu, akan tetapi fondasinya adalah syariat agama Allah SWT. Nabi malah marah seraya mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law kusija 'ala al-bahri lama sajadtu. Wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan ucapan yang sangat buruk sekali. Kalau dilempar ke lautan dapat merubah bau lautan menjadi bauan kain. Teman-teman saya sekalian, anakmu mencari barang, jangan marah, karena kamu kalau marah berarti marah untuk dirimu, untuk hawa nafsu. Tapi kalau anak gak sholat, anak merendahkan syariat agama, anak kurang hormat sama ulama, marahin anak tersebut. Biar tahu dia apa yang menurut kita perkara yang penting. Jadi jadikan kemarahanmu bukan untuk hawa nafsumu, akan tetapi kemarahanmu, rasa senangmu adalah untuk Allah. Yang nomor 8, wala tusyawil anfusina ila insani ahadin minal khalq. Janganlah kamu menunggu-nunggu, janganlah kamu menanti-nanti, janganlah kamu berharap-harap kebaikan dari seseorang untukmu. Jangan mengharap orang berbuat baik padamu. Kalau mau berharap, berharaplah dari Allah. Jangan suka berharap dari selain Allah. Teman-teman saya sekalian, karena semua manusia itu selalu saja PHP, pemberi harapan Allah. Seberapapun bersungguh-sungguhnya dia untuk memberikan harapan kepadamu, selalu saja harapan tersebut adalah harapan palsu. Kenapa? Jangankan untukmu, untuk dirinya sendiri saja dia tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi kepadamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Teman-teman sekalian saya muliakan, gak usah mengharap dari orang. Cukup, ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku meski sesiapapun meninggalkanku. Kan begitu? Itu teman-teman sekalian. Semua manusia itu memberi harapan palsu. Aku akan selalu menjagamu di saat kamu sakit. Teman-teman sekalian, jangankan buat menjaga kita, menjaga dirinya sendiri gak bisa. Betul? Jangan pernah berharap dari orang lain, sebab orang lain selalu akan PHP, memberikan harapan palsu kepadamu, sadar atau tidak sadar. Makanya jangan suka janji sama orang. Kamu janji sama anakmu, aku akan selalu menjagamu. Ibu, jangankan anakmu, sama dirimu sendiri kamu gak bisa jaga. Jangan memberi harapan kepada orang lain, karena kamu hanya akan menjadi pemberi harapan palsu.
Dan juga jangan percaya sama janji-janji yang orang lain sampaikan. Walaupun dia bersungguh-sungguh, dia nggak tahu bahwa jangankan janjinya kepada kita, dia berjanji pada dirinya sendiri aja, dia tidak akan dapat mematuhinya, tidak akan dapat menepatinya kecuali jika berbarengan dengan izin Allah. Gitu. Teman-teman sekalian, nggak usah ngarep dari orang lain. Kenapa sih kita ngobrol ngarep dari orang lain? Karena kekecewaan itu sejurus sama harapan. Saya nggak mau kamu kecewa. Saya bisa lihat sama kamu. Jadi jangan mau berharap dari orang lain. Semakin besar harapan kamu sama orang, maka semakin mungkin kamu untuk kecewa dengan mereka. Yang akan mungkin kecewa. Tapi Ustazah berharap dari Allah juga saya banyak kecewa. Bukan. Kamu tuh kalau berharap dari Allah, kamu gak akan kecewa. Yang mengecewakanmu itu bukan harapanmu kepada Allah, akan tetapi angan-anganmu sendiri. Kamu tidak pernah dikecewakan oleh Allah. Kamu sebenarnya dikecewakan oleh harapanmu sendiri. Kamu bilang sama Allah, ya Allah, kasih saya jodoh sebelum usia 25 tahun. Siapa yang pernah menjanjikan kamu akan menikah sebelum usia 25 tahun? Kamu sendiri yang bilang. Pas umur 25 tahun, kenapa ya Allah, kau belum kasih kepada saya jodoh? Kau telah mengecewakanku ya Allah. Katanya kalau aku berharap kepadamu, kau akan berikan. Emang benar teman-teman saya sekalian. Tapi Allah tidak pernah janjiin bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kamu mau. Allah tidak selalu memberi yang kamu mau, tapi Allah akan memberi apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mau. Allah tidak akan memberi yang kamu mau, tapi Allah akan memberi kepadamu yang kamu perlu, yang kamu butuhkan. Jadi teman-teman saya sekalian, kamu tidak pernah dikecewakan oleh Allah, kamu dikecewakan oleh harapanmu sendiri. Ada suami istri jalan berduaan. Lagi jalan berduaan, tiba-tiba istrinya jatuh ke pleset, jatuh. Dia lagi jatuh kayak begitu, suaminya nggak nolongin dia. Dia sedih, dia kecewa, dia ngambek, dia marah. Sering sekalian saya muliakan. Satu hari dia jalan juga, tapi nggak sama suaminya. Dia jalan sendirian. Dia kepleset juga. Dia jatuh, nggak ada yang nolongin. Dia kali ini nggak kecewa sama suaminya, karena suaminya lagi nggak sama dia. Jadi sebenarnya yang membuat dia kecewa itu nggak ada yang nolongin atau harapannya untuk ditolongin sama suaminya. Itu masalahnya. Jadi teman-teman saudara sekalian saya muliakan, jangan biarkan harapanmu mengecewakanmu. Jangan banyak berharap. Jangan berharap bahkan. Sebab semakin kamu banyak berharap, semakin mungkin untuk kamu kecewa. Udah aja. Jangan punya standar sama apa-apa. Jadi yang terjadi semuanya adalah jamuan dari Allah SWT. Semua yang terjadi kamu tahu adalah yang terbaik. Gitu aja. Gak usah punya harapan sama orang, gak usah punya harapan sama apa-apa. Sehingga yang terjadi akan selalu menjadi hal yang dapat kamu nikmati dengan kamu tidak banyak berharap. Yang ke-9, wala yamna'una i'tida'uhum 'alaina min al-ikhlas fi nusrah wa ista'u khairi ilaihim. Jangan sampai keburukan orang kepadamu mencegahmu dari tulus memberi nasihat kepadanya ataupun berbuat baik kepadanya. Iya, orang lain itu tidak akan dibalas atas perbuatan dirimu. Orang hanya akan dibalas dengan perbuatannya sendiri. Orang hanya akan dibalas dengan
dengan perbuatannya sendiri. Sebagaimana kamu pun juga seperti itu. Jangan menilai dirimu dengan perlakuan orang lain kepadamu. Perlakuan orang kepadamu menunjukkan siapa dia, tidak menunjukkan siapa dirimu. Sebagaimana perlakuanmu tidak menunjukkan siapa orang itu, tapi menunjukkan siapa dirimu. Ini ilmu penting ini. Ilmu penting. Saya dimuliakan sama Bu Nyai, dimuliakan sama santri, dimuliakan sama teman-teman yang hadir di tempatku. Tidak menunjukkan bahwa saya mulia, tapi menunjukkan bahwa kamu orang mulia yang menghormati seseorang yang membawa ilmu. Kalau ada di antaramu yang tidak hormat kepada saya, itu juga tidak menunjukkan bahwa saya adalah seseorang yang tidak terhormat. Tidak, karena hormat kepada saya tidak menunjukkan siapa saya, tapi menunjukkan siapa dari diriku sendiri. Nilai saya adalah perlakuan saya. Bagaimana saya memperlakukanmu? Bagaimana saya memperlakukan Bu Nyai? Bagaimana saya memperlakukan santri di sini? Bagaimana saya memperlakukan teman-teman yang ada di sini? Bagaimana saya memperlakukan Ibu Bupati? Bagaimana saya memperlakukan Ibu Wakil Bupati? Itu menunjukkan siapa saya. Tapi perlakuanmu kepada saya tidak menunjukkan siapa saya. Jelas? Jelas? Jadi jangan sampai keburukan yang orang lain lakukan kepadamu, kemudian kamu balas dengan keburukan yang akhirnya menunjukkan keburukan dirimu itu. Orang yang baik akan berbuat baik kepada siapapun. Betul? Orang yang mulia akan mampu memuliakan siapapun. Betul? Orang yang hina hanya akan menghina orang lain. Betul? Orang yang julid hanya akan julid kepada orang lain. Betul? Maka belajarlah untuk memperbaiki diri sendiri seperti apapun perlakuan orang lain kepadamu. Suamimu lagi galak, biarin dia aja. Kamu jangan ikutan galak. Karena galaknya suamimu tidak menunjukkan bahwa kamu adalah perempuan yang pantas digalakin. Tidak. Perlakuan suamimu kepadamu sekali lagi tidak menunjukkan siapa dirimu. Asiyah tetap jadi perempuan mulia walaupun diperlakukan dengan semena-mena oleh Fir'aun. Istrinya Nabi Lut jadi perempuan hina walaupun dia diperlakukan baik oleh Nabi Lut. Kan begitu? Nah, maka jangan sampai perlakuan orang kepadamu membuatmu terhalang untuk berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang mulia, teman-teman, akan mampu memuliakan siapapun. Masya Allah. Abahnya Nabi Umar bin Hafid itu meninggal dalam keadaan diculik sama orang Syu'i, sama orang komunis. Pergi sholat Jumat, nggak balik lagi karena diculik sama kaum komunis. Diculik, sorry sekalian. Kemudian mungkin disiksa, mungkin kemudian dibunuh. Tapi yang pasti nggak pernah ditemukan jenazahnya, nggak pernah ditemukan makamnya sampai dengan sekarang. Seperti apa kira-kira Habib Umar kalau ketemu sama orang yang pernah nyulik bapaknya? Ini tidak menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang hina, gitu ya. Maksudnya gini, bagaimana perlakuan Habib Umar kepada mereka hanya akan menunjukkan diri Habib Umar sendiri gitu. Tidak akan menunjukkan mereka siapa. Mereka orang hina, mereka orang jahat, mereka orang salah. Tapi bagaimana perlakuan Habib Umar bin Hafid tidak menunjukkan siapa mereka, menunjukkan siapa Habib Umar. Satu hari ada orang datang kepada Habib Ali Al-Jufri, dia bilang, Habib Ali Al-Jufri salah satu muridnya Habib Umar. Tolong sampaikan salam saya kepada Habib Umar bin Hafid. Sampaikan padanya dan
minta disampaikan kepada keluarganya pula, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nangis. Dia bilang saya adalah salah satu di antara mereka yang menculik abahnya Habib Umar bin Hafid. Diculik, disiksa, dibunuh. Disampaikan hal ini kepada Habib Umar bin Hafid. Apa kata Habib Umar bin Hafid? Dia bilang saya minta maaf, gitu kan ya orangnya itu. Kata Habib Umar bin Hafid, kami sudah memaafkannya dari dulu. Dari tahun-tahun pertama, dari masih bulan pertama, dari masih minggu pertama, dia berbuat yang seperti itu kepada ayah kami sudah memaafkannya. Tuh, orang mulia. Tidak akan keburukan orang menghalangkannya untuk berbuat baik kepada siapapun. Ini karena didikannya benar, karena ibunya solehah. Coba bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupanmu. Suamimu diculik, suamimu ditipu, suamimu bahkan dibunuh orang. Selingkuh sekalian. Kira-kira apa yang kamu tanamkan dalam diri anak-anakmu? Dendam harus dibayar tunai. Darah dibayar darah, nyawa berbalas nyawa. Waduh. Itu karena tontonanmu tuh sinetron. Karena didikanmu tuh film-film yang memang ngajarin untuk itu